Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat tanggal 29 September 2023, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada waktu bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dan mengaplikasikan dalam hidup kita. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih, pertolongan, bimbingan, anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik akan kami datang kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami datang kepadamu Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan kop tekun dalam iman. Tekun dalam iman, makaritutu lan kapatonganan.
Paulus sangat mencintai dan merindukan orang-orang di Filipi. Dia selalu mengingat dan memikirkan mereka, mendoakan mereka, dan selalu rindu untuk berjumpa. Satu kenangan indah yang justru menjadi sukacita Paulus ketika berada dalam penjara dan mengingat terbangunnya kasih yang dialami bersama dengan orang percaya di Filipi. Dan yang lebih membuat Paulus merasa bersyukur ketika mendengar bahwa orang-orang percaya di Filipi tetap merawat dan memelihara persekutuan mereka. Paulus meyakinkan orang Filipi bahwa dirinya bukanlah tawanan bangsa Romawi, melainkan tawanan Kristus. Dia dipenjara karena Kristus, bukan karena berbuat sesuatu kejahatan atau melakukan pemberontakan. Saat dalam penjara, ia menyaksikan bahwa apa yang dialami bukanlah sebuah beban, dan ia harus menjalani semua itu karena Kristus. Kemenangan yang telah diperolehnya di dalam Kristus melahirkan kekuatan yang baginya dalam menghadapi pengadilan yang sangat mungkin diputuskan bersalah dan pasti akan dibunuh. Pernyataan Paulus sangat tegas. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemenangan Kristus telah dianugerahkan bagi orang percaya. Dan kemenangan itu tidak dapat dirampas dari kehidupan kita. Baik kehidupan atau kematian, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu, mari meneladani sikap iman orang percaya di Filipi. Demikian pula keteladanan iman Paulus yang terus berusaha memelihara persekutuan di dalam Kristus. Sekalipun dia dalam tekanan dan ancaman, yakinlah, Kristus adalah kemenangan kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan dan harapan kita semua. Firman Tuhan ini akan menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita berlaku seturut dengan firman Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam surga, puji syukur Tuhan, firman kebenaran-Mu kami sudah baca dan kami sudah renungkan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini akan menjadikan pedoman penuntun dalam kehidupan kami. Dan kami maknai firman-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Pendeta Majelis Jemaat Gunung Putri, seluruh umat-Mu ya Tuhan, berkati. Bimbing juga ya Tuhan kegiatan-kegiatan gereja kami. Khususnya ya Tuhan, pengurusan surat-surat tanah gereja kami, walaupun ada kendala. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan, sehingga surat-surat tanah gereja kami ya Tuhan bisa selesai dan mendapatkan izin membangun dari pemerintah atau yang terkait. Yang juga panitia pembangunan Tuhan bisa melaksanakan pembangunannya. Kami semua ya Tuhan turut andil bagian dalam pembangunan sehingga bisa gereja kami terbangun. Juga ya Tuhan pengadaan mobil. Kami berdoa juga ya Tuhan sehingga mobil untuk operasional pendeta atau operasional gereja kami, Tuhan bisa terbayarkan juga walaupun masih ada kekurangan dana 200-an juta. Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberikan berkat kepada jemaat Gunung Putri sehingga bisa terlunaskan kewajiban kami untuk pembelian kendaraan ini ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan jemaat-Mu sekali lagi di Gunung Putri dimanapun berada, keluarga-keluarga Tuhan biarlah di dalam lindungan Tuhan sehat selalu dan aman.
Secara khusus ya Tuhan, kami doakan Ibu Idayati Mangeke, Ibu Hesti Paulus, Bapak Deni Pakan, Ibu Amina Eyang Eki Bulo, Bapak Pendeta Pak Bontong, Ibu Luciana Pali, rekan sekerja kami Diaken Marinapa, dan Bapak Martin Bulog, kakak dari Bapak Tika. Mereka dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami doakan Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dan Tuhan kami semua juga ya Tuhan, khususnya anak-anak kami ya Tuhan dalam menempuh pendidikan, Tuhan berkati sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Dan Tuhan juga lah yang akan memberikan pekerjaan mereka nantinya yang menjamin masa depannya. Dan anak-anak kami semua di Gunung Putri ini ya Tuhan, mereka semua berguna bagi Tuhan, berguna bagi orang tua, bagi keluarganya, bagi sesamanya, dan juga bagi nusa dan bangsa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan lah yang akan memberi. Dan Tuhan, kami juga orang tua, kami semuanya Tuhan dalam mencari nafkah, dalam berkegiatan, Tuhan berkati juga. Kami sukses ya Tuhan, dan kami selalu mensyukuri atas berkat-berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuntun kami ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini Jumat 29 September 2023. Biarlah firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 12-26 ini mengantar kehidupan kita di dalam menjalani hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.